Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi ya di pertemuan kedua. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas mengenai tata nama alkana ya. Nah, alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon alipatik jenuh. Ingat ya, senyawa hidrokarbon alipatik itu ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Nah, alkana merupakan hidrokarbon alipatik jenuh dengan rumus kimia CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Nah, kalau misalkan N-nya 1, jadi C1. C1, maka berapa H-nya? Di sini dikalikan 2 kali 1 itu 2 ditambah 2, 2. Jadi C1H4. Nah, terkadang C1 itu tidak ditulis, jadi langsung aja CH4. Nah, kalau N-nya 2, maka C2. C2. Berapa H-nya? Nah, masukkan ke sini. Ini N-nya ganti dengan angka 2. Jadi 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Jadi kalau C-nya 2, maka H-nya 6. Dan seterusnya. Di sini ada 10 turunan alkana ya yang wajib kalian hafal ya. Nah, yang pertama adalah CH4. CH4 itu namanya metana. Yang kedua C2H6 itu namanya etana. Kemudian C3H8 itu namanya propana, C4H10 namanya butana, C5H12 itu namanya pentana, C6H14 itu namanya heksana, C7H16 namanya heptana, C8H18 itu namanya oktana, C9H20 itu namanya nonana, C10H22 itu namanya dekana. Kalian hafalkan ke 10 turunan alkana ini ya. Jadi metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ya, C1 sampai C10 itu wajib hafal. Nah, bagaimana tata nama untuk senyawa alkana ini? Nah, di sini ada aturannya ya untuk nomor 1. Nah, yang pertama, cari rantai induk. Cari rantai induk ya. Nah, rantai induk ini merupakan rantai terpanjang yang dilalui banyak cabang. Ya, rantai induk ini adalah rantai terpanjang yang dilalui banyak cabang. Nah, rantai induk ini disebut sebagai rantai utama. Jadi ya, langkah pertama tentukan dulu rantai utama ya. Nah, seperti pohon, misalkan pohon mangga. Nah, kamu kasih nama ini adalah pohon mangga. Nah, di dalam pohon mangga ini, pohon mangga itu kan biasanya tidak lurus ya, tapi memiliki banyak cabang. Nah, itu ya. Tapi nama pohon induknya adalah pohon mangga, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, cari rantai cabang. Nah, rantai cabang ini yang dinamakan dengan nama alkil ya. Nah, alkil ini atau cabang ini yang menempel di rantai utama ya, di rantai induk. Nah, cara penamaan alkil itu anak kan kalau alkana itu metana, etana, propana, butana berakhiran ana diganti dengan il. Jadi misalkan kalau alkana itu rumus kimianya CnH2n plus 2, kalau alkil itu CnH2n plus 1. Jadi alkil itu adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, kalau misalkan di alkananya CH4, maka di alkilnya adalah CH3. Karena di sini plus 1 ya, kalau di alkana plus 2. Nah, kalau di alkana itu namanya metana, kalau di alkil itu namanya metil ya. Berakhiran il, kalau alkana berakhiran ana. Kemudian, misalkan lagi C2H6. Etana, gugus alkilnya C2H5. Ingat ya, atom H-nya kehilangan 1. Nah, kalau di alkana etana, kalau di alkil itu namanya etil. Jadi, gugus alkil itu selalu berakhiran il.
metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, dan sebagainya. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, penomoran dimulai dari yang terdekat ke cabang. Nanti ini Ibu akan jelaskan melalui contoh soal ya. Kemudian yang keempat, aturan yang keempat, jika cabangnya sama, maka diberi awalan. Misalkan kalau jumlah yang samanya ada 2, itu diberi awalan di. Kalau jumlahnya ada 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta ya. Nah, kemudian yang kelima, jika cabangnya beda, maka aturan alfabet yang didahulukan. Jadi, misalkan ada cabang etil, metil, butil. Mana yang harus didahulukan? Yang huruf alfabet. B dulu ya. B, jadi butil dulu yang ke-1 disebutkan, kemudian etil yang kedua, kemudian metil yang ketiga. Nah, biar lebih jelasnya. Nah, kemudian Ibu jelaskan mengenai model cabang alkil ya. Nah, cabangnya ada yang seperti ini. Ini rantai utama. Ini cabangnya cuma C1. Kalau C-nya 1 itu adalah metil. Kemudian kalau di rantai utama ini ada yang nempel, C-nya 2. Ini namanya etil ya. Kalau di rantai utama, ini rantai utama ya. Ini rantai utama. Kalau di rantai utama yang nempelnya C-nya 3, ini namanya propil. Nah, kemudian kalau di rantai utamanya ini yang nempelnya C-nya 3, cuma posisinya seperti ini. Jadi atom C yang nempel ke rantai utama itu mengikat 2 atom C lain. Kalau ini atom C yang menempel di rantai utama mengikat 1 atom C ke bawah. Kalau ini atom C yang terikat ke rantai utama itu mengikat 2 atom C yang lain. Ini namanya isopropil. Jadi bentuknya sudut itu ya. Nah, sudut seperti ini. Kalau ini lurus namanya propil. Kalau nyiku seperti ini namanya isopropil. Tapi jumlahnya sama, 3. Nah, kemudian kalau di rantai utama ada yang nempel, cabangnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Ini namanya butil. Ingat ya, C4 itu adalah butil. Nah, kalau seperti ini juga 4, 1, 2, 3, 4. Cuma atom C yang terikat pada rantai utama, dia mengikat 1 atom C ke bawah. Dan posisinya seperti ini. Ini namanya isobutil. Kan ada isopropil, ini isobutil. Ingat ya, isobutil itu kalau atom C yang terikat di rantai utama mengikat 1 atom C ke bawah. Nah, kemudian posisi seperti ini. Kemudian bisa seperti ini ya. Atom C yang terikat ke rantai utama, dia mengikat 2 atom C yang lain. Nah, 2 atom C ini namanya sekunder butil. Jadi kalau rantai cabangnya itu ada 4, bisa posisinya lurus seperti ini, bisa seperti ini, kemudian bisa juga seperti ini ya. Nah, ini sekunder butil, atom C yang terikat pada rantai utama mengikat 2 atom C yang lain. Kemudian posisinya bisa seperti ini ya. Atom C yang terikat ke rantai utama, ketiga tangannya mengikat atom C yang lain. Ini namanya tersier butil ya. Jadi ada butil, ada isobutil. Jadi isobutil strukturnya seperti ini. Sekunder butil itu seperti ini. Atom C yang terikat ke rantai utama mengikat 2 atom C yang lain. Kemudian ada tersier butil, atom C yang terikat ke rantai utama mengikat 3 atom C yang lain. 1, 2, 3. Ini adalah tersier butil. Nah, contoh soal di sini ya. Di sini ada soal. Misalkan beri nama senyawa berikut. Nah, kalian tentukan dulu jumlah atom H-nya ya. Ingat. Nah, yang ini. Di sini dia tangannya 1, makanya di sini berarti H-nya 3. Nah, yang ini
tangannya udah 2, berarti di sini H-nya 2. Ini 1, 2, berarti ini H-nya 2. Kalau yang ini 1, 2, 3, berarti ini H-nya cuma 1. Kalau ini cuma 1 tangan, berarti H-nya 3. Nah, ini udah 2 tangannya, berarti yang C, yang ini H-nya 2, yang ini H-nya 3. Nah, langkah pertama, kalian tentukan rantai terpanjang ya, rantai yang paling panjang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lurus seperti ini jumlahnya 5. Coba ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau lurus 5, kalau ke bawah 6, maka kalian rantai utamanya adalah ini. Ya. Rantai utamanya ini. Tidak terputus kalau rantai utama itu ya. Nah, ini rantai utama karena ke bawah itu lebih banyak jumlah atom C-nya ketimbang lurus. Nah, kemudian apa ini? Nah, ini adalah cabang yang nempel. Ini adalah gugus alkil, namanya CH3. Ingat ya, tadi CH3 itu namanya